Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel 3D Film. Kali ini kita akan membahas cerita film dari salah satu film yang lagi viral beberapa pekan yang lalu, yaitu Squid Game. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah game dengan hadiah yang cukup fantastis, yaitu miliaran rupiah dari permainan biasa. Namun saat mereka mencoba memainkannya, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata mereka terjebak di dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu, apakah mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus kehilangan nyawa? Tanpa babi bu lagi, kita langsung ke ceritanya. Dulu saat bocil-bocil belum mengenal Free Fire, mereka sering bermain bersama di sebuah lapangan. Salah satunya adalah Speed Game alias permainan cumi. Dalam permainan itu, terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga. Bagi para penjaga, tugas mereka hanya ada satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis. Sementara bagi para penyerang, mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi, dan film pun baru saja dimulai. Seorang pria dewasa bernama Song Joong Gi-hun selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Hari itu ibu Gi-hun memberikan beberapa uang pada Gi-hun dan menyuruhnya untuk membelikan ayam goreng pada cucunya, karena hari ini anaknya sedang ulang tahun. Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja malah justru mengambil uang ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan kuda. Tetapi tampaknya hari itu merupakan hari keberuntungan Gi-hun karena saat ia bertarung menggunakan nomor yang sama seperti ulang tahun anaknya, ia berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah dengan hati yang berbunga-bunga. Ia pun menelepon anaknya dan berjanji bahwa ia akan memberikan makan malam yang sangat lezat. Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita. Tak lama kemudian, ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu, dan saat Gi-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uang telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu pun mencoba menyakiti Gi-hun, tetapi saat memasang wajah sedih, rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Gi-hun untuk melunasi utangnya selama 1 bulan, atau jika tidak, maka mereka akan mengambil salah satu ginjalnya. Kemudian setelah selesai mengajak anaknya makan malam, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang mengajak Gi-hun untuk bermain game dengan imbalan uang 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Tetapi jika Gi-hun kalah, maka ia harus membayar dengan nominal yang sama dengan uang tersebut. Kemudian ketika sedang bermain, sayangnya ia justru kalah dalam permainan tersebut. Dan karena Gi-hun tidak memiliki uang, sebagai gantinya pria tersebut menampar pipi Gi-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut. Mereka berdua terus bermain hingga akhirnya Gi-hun berhasil memenangkan beberapa ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Kemudian sebelum pergi, pria misterius itu pun mengatakan bahwa hutang Gi-hun berjumlah sekitar 410 juta won atau sekitar 6 miliar rupiah. Sehingga ia menyarankan agar Gi-hun mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak tersebut. Setelah itu Gi-hun yang sudah di rumah pun memberikan beberapa uang itu pada ibunya, dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri. Di sana si ibu pun memberitahu Gi-hun tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. Gi-hun yang tak ingin kehilangan anaknya pergi ke Amerika pun langsung menelepon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius itu, dan tak lama kemudian seseorang datang menjemput Gi-hun. Tetapi ketika ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur lelap. Kemudian ia pun terbangun dan sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut dan dipantau oleh beberapa staf dengan pakaian serta topeng yang sangat aneh, termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman. Alasan mereka menggunakan topeng tersebut yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu.
Tak lama kemudian, Gihun bertemu dengan seorang kakek bernama Ilnam yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut sebagai tumor otak. Sehingga ia pun ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. Selain itu juga Gihun bertemu dengan Kang Sebyo, seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir. Dengan perasaan yang sangat marah, ia pun menyuruh Kang Sebyo untuk mengembalikan uangnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf itu juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak sehingga mereka tak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainannya dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu pasal 1 para pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain, pasal 2 pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan pasal 3 permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Saat menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh. Kemudian mereka sampai di sebuah lapangan terbuka, lalu saat mereka semua telah berkumpul, di sana frontman menyuruh para staf untuk segera menjalankan permainan pertama. Selama penjaga yang berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau, maka seluruh pemain harus bergerak ke depan. Namun jika penjaga mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Ketika permainan sudah dimulai, terdapat satu orang yang bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah, dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati, semua pemain pun lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis setelah kejadian tersebut. Tak ada pemain lain selain Ilnam yang berani bergerak meski robot penjaga telah mengatakan lampu merah. Namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati termasuk Gihun dan teman masa kecilnya Sangwo yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Namun ketika Gihun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja ia hampir jatuh terpeleset. Namun untungnya seorang bernama Ali berhasil menyelamatkannya dengan cara memegangnya supaya tidak bergerak. Setelah itu mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish langsung dianggap tereliminasi mati. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengatakan bahwa 255 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama. Sehingga saat ini hanya tersisa 200 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi karena para staf tak bisa mengabulkan hal tersebut, Sangwoo akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting. Karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya para staf pun menerima usulan Sangwoo. Tetapi sebelum diadakan voting, mereka menunjukkan bahwa seluruh pemain yang masih hidup, bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won atau sekitar 300 miliar rupiah. Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan, karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut senilai dengan 100 juta won. Semakin banyak peserta yang tereliminasi, maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Kemudian mereka pun akhirnya melakukan voting, namun banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan, karena mereka semua sangat membutuhkan uang tersebut.
Saat angka voting itu menunjukkan jumlah yang sama, seluruh nasib semua pemain kini berada di tangan kakek Ilnam yang akan memberikan voting terakhir. Dan tampaknya kakek Ilnam akan memilih untuk melanjutkan permainan mengingat umurnya yang sudah tidak lama lagi. Tapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut sehingga permainan pun dihentikan dan semua pemain dipulangkan kembali. Ketika mereka sudah dipulangkan, Sangwo yang saat itu bersama Ali tak tega melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu. Sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bus. Sementara itu, Gi-hun pun mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi, tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila dan ia pun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Tetapi mereka malah terhubung pada orang lain, sehingga Pak Polisi itu pun marah dan langsung mengusir dari kantornya. Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan, seperti Gi-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut, Sangwo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank, Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara, serta seorang preman bernama Doso yang dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri, sehingga mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. Di sisi lain, seorang detektif bernama John Woo mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa, dan dia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya ia menanyakan informasi tentang Gi-hun pada para polisi itu. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Gi-hun tetapi ia justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian saat mereka semua menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka semua. Tetapi tanpa disadari ternyata Kang Sepyu berhasil menahan nafasnya sehingga ia pun tak pingsan saat terkena bius. Sementara itu detektif John Ho mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Gi-hun. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal. Dan setelah memastikan bahwa keadaan sudah aman, ia pun ikut masuk bersama dalam sebuah mobil yang ada di sana. Lalu saat para staf sedang melakukan proses daftar ulang, ia pun menyamar dan langsung menyerangnya. Lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Kang Sepyo berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Kemudian dari 200 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari sana memutuskan untuk kembali. Saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Di sana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan, termasuk Gi-hun, Sangwo, Ali, dan Ilnam. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan Kang Sepyo meminta para staf agar berjaga dan membawanya ke toilet. Namun di sana Kang Sepyo mencoba mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan meminta bantuan kepada nomor 70 untuk menahan para penjaga agar mereka tak masuk. Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di dapur. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk, tetapi untungnya Kang Sepyo berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sangwo yang sebelumnya mendengar obrolan Sepyo dengan nomor 70 pun mencoba menanyakan tentang apa yang ia lihat oleh Sepyo, agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sangwo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali, tetapi tidak memberitahukan tentang hal itu pada yang lainnya, dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. Sangwo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Gi-hun memilih payung, sementara Ilna memilih simbol terakhir yaitu bintang. Setelah semua pemain memiliki simbol masing-masing,
Mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol tersebut. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat. Para pemain yang memiliki bentuk segitiga sangat dibutuhkan dalam permainan tersebut karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain. Sehingga pada akhirnya, banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya, termasuk Sango dan juga Kang Sepyo. Tak lama kemudian, Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Sementara Gihun dan kakek Ilnam tampaknya kesusahan karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Saat waktunya hampir habis, akhirnya Gihun menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatnya, dan para pemain yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. Di sisi lain, saat para staf hendak menembak pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawannya, tetapi saat si staf itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri dan pada akhirnya para staf menembak mati seluruh pemain yang gagal dalam menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama kemudian, frontman datang dan langsung menembak orang itu. Karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya, maka ia akan mati. Sementara itu, Jongho yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran, mengambil topeng yang berbentuk persegi agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga. Kemudian film pun bersambung. Kita cukupkan untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.